Bagi teman-teman yang udah nunggu pembahasan pasca IPO saham SMGA dan juga masih penasaran gimana sih cara memilih saham pasca IPO yang berpotensi bisa naik lagi, yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. SMGA resmi listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Januari 2024 dengan nominal cuma Rp20 dengan harga saat IPO Rp105, di mana saat itu jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 1,75 juta lembar saham dengan target pendanaan sebesar Rp183,75 miliar dan yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dengan kode broker MI. Dari harga IPO Rp105, di hari pertama harganya dibawa naik sampai ke harga Rp141 dan di hari berikutnya harga sahamnya juga sempat dibawa naik teman-teman. Meskipun di hari kedua harga sahamnya di closing merah, kemudian di hari ketiga dan seterusnya harga sahamnya terus-terusan turun. Bahkan di hari Jumat kemarin harga sahamnya closing di harga Rp80. Penurunannya ini cukup dalam ya teman-teman, atau kalau yang beli di harga IPO minus sekitar 20-an%. Perlu teman-teman tahu, sebelum listing saham SMGA sempat oversubscribe sebanyak 23 kali. Artinya saham ini cukup diminati ya teman-teman saat sebelum IPO. Dengan oversubscribe sebanyak 23 kali, maka saham ini masuk ke dalam penyesuaian 2 ya teman-teman, yaitu mencapai 10 kali namun kurang dari 25 kali. Oleh karena itu, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 20% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya. Dan dengan dana himpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp183.750.000.000, maka penawaran ini masuk ke dalam golongan penawaran umum 1 ya teman-teman. Dan dengan begitu kita bisa hitung target pendanaan sekitar 184 miliar dikali 20% hasilnya adalah Rp36,8 miliar. Artinya dana yang berhasil dikumpulkan saat penjatahan sebesar Rp36,8 miliar. Sedangkan dana yang berhasil dikumpulkan setelah saham ini resmi listing atau pasca IPO, yaitu sejak tanggal 30 Januari sampai dengan 17 Februari 2024, MI atau Victoria Sekuritas berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp103 miliar. Dan jika kita jumlahkan dana yang berhasil dikumpulkan dari saat penjatahan dan juga setelah listing, yaitu Rp36,8 miliar ditambah Rp103 miliar, totalnya sekitar Rp139,8 miliar. Dan jika kita visualisasikan, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Target dana terkumpul adalah sekitar Rp184 miliar, lalu kemudian total dana yang sudah terkumpul sekitar Rp140 miliar. Artinya masih ada selisih sekitar Rp44 miliar. Dan jika dipersentasekan, total dana yang sudah terkumpul sekitar 76% dengan selisih kurang masih 24% lagi. Artinya di sini harusnya bandarnya masih belum untung ya teman-teman, karena masih ada kekurangan sekitar 24% lagi. Seperti biasa, untuk saham-saham yang bandarnya udah hampir cuan, saya sih biasanya kurang tertarik ya teman-teman. Tapi kali ini menurut saya ada yang cukup menarik dari saham ini. Lalu hal apa yang membuat saham ini menjadi cukup menarik? Bisa kita lihat di sini. Dalam seminggu terakhir, broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail udah mulai nyerah ya teman-teman. Di sini terlihat XC, YP, PD dan juga XL udah mulai jualan teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, biasanya saya akan nunggu seberapa dalam saham ini bisa turun. Lalu apakah nanti saat di bawah ada nggak yang ngumpulin sahamnya? Kalau ternyata nanti di bawah ada yang ngumpulin, biasanya di situ saya akan ikutan numpang. Tapi kalau sampai bawah dan nggak ada yang nampung, ya lebih baik cari saham lain yang lebih menarik. Cara yang pertama ini cukup sulit ya teman-teman. Jika teman-teman ingin langsung ke cara yang paling mudah, bisa langsung lompat saja ke cara nomor 4. Di cara yang pertama ini, teman-teman harus tahu total dana terkumpul. Caranya gimana? Teman-teman harus menghitung dari allotment, IPO amount, dan juga oversubscribe. Contoh cara menghitung secara detailnya udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya teman-teman. Linknya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas.
Cara nomor satu ini, supaya lebih mudah saya beri nama Tayo ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan analisa pasca IPO, bisa menggunakan cara Tayo ini. Cara yang kedua adalah retail investor mulai nyerah, ditandai dengan AVG retail saat beli di atas, sedangkan saat jualan di bawah. Selain itu, kita juga perlu lihat apakah sahamnya sedang diakumulasi. Biasanya kalau ada yang mengakumulasi, sahamnya berpotensi untuk naik. Selain diakumulasi, kita juga bisa lihat apakah sahamnya di buyback oleh underwriternya ya teman-teman. Seandainya ada aksi buyback ini, biasanya saham juga berpotensi akan naik lagi. Cara yang ketiga adalah cari tahu apakah ada kepentingan dari pemilik saham pengendali ya teman-teman. Dan menurut saya cara ketiga ini adalah cara yang paling sulit, karena biasanya hanya diketahui oleh orang-orang dalam saja. Tapi kalau kita juga bisa tahu ada kepentingan apa dalam sebuah saham, tentunya hal ini berpotensi untuk memberikan cuan lebar ya teman-teman. Dan menurut saya cara ketiga ini adalah cara yang paling sulit. Cara yang keempat, ini adalah cara yang paling mudah ya teman-teman, dimana teman-teman cukup tulis di kolom komentar saham apa yang ingin dibahas. Setelah itu teman-teman like video Meja Saham, supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten membahas mengenai saham-saham yang menarik. Dan pastikan teman-teman udah subscribe Meja Saham supaya nggak ketinggalan pembahasan-pembahasannya. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan untuk bisa cuan dari saham pasca IPO? Atau jangan-jangan teman-teman punya cara lain yang belum Mimin tulis di video ini? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar ya.